Ada fenomena di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Tiba-tiba bermunculan entah kenapa dan siapa, udah muncul gelar pastor ini, pastor itu. Padahal pastor is not a preacher. Just because you can preach, you are not a pastor. Hanya karena Anda bisa berkhotbah bukan berarti Anda seorang pastor. Demikian pula reverend kalau dalam bahasa Inggrisnya, bishop. Itu gak sembarang digelar. Itu karena hubungan setelah sizable ministry dan teruji, setelah puluhan tahun di kantong, baru setelah itu hubungannya itu seperti ini. They call me pastor and it is an honor. Mereka memanggil aku pastor dan itu adalah sebuah honor atau sebuah kehormatan. Your humility, Jesus Christ, inspired me and inspired all of us. Kerendahan hatimu, Yesus Kristus, menginspirasi kami semua. Tiada yang seperti engkau. Tidak heran sekarang seluruh dunia, umatmu sangat rindu meninggikanmu. Memuji, memuliakan, memegahkan Tuhan. Jika kami bermegah secara manusia, biar kami bermegah karena kelemahan kami. Tapi kalau kami mau bermegah untuk sesuatu yang nyata, kami akan bermegah karena Tuhan. Karena kami mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are such an example. Engkau teladan yang tidak ada duanya. Tak seorang pun mendekati atau nyaris atau mirip dengan engkau. Tak satu pun di antara kami yang mirip denganmu. You alone are our inspiration. Kau satu-satunya inspirasi hati kami. Ajari kami menjadi sepertimu dalam segala sesuatu, pikiran, perkataan, perbuatan. Ajari kami menjadi hamba dan menjadi pemimpin seperti Tuhan. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu rapat-rapat di balik salib, gak kelihatan dikit pun. Tuhan yang ditinggikan. Berkati jemaatmu, berkati umatmu senantiasa Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Yang diberkati, berikan semangat untuk satu sama lainnya. Glory to God. Silakan duduk. Setiap orang Kristen itu DNA-nya pemimpin. Belum lagi secara alami, setiap orang yang menikah otomatis jadi pemimpin, jadi kepala keluarga yang laki-laki, yang wanita juga. Kita semua itu leader. Di dalam konteks gereja atau di pekerjaan kita bawa pengaruh. Karena orang Kristen gak bisa gak bawa pengaruh. Coba contohnya kalau kita berbuat buruk, nama Kristus kena getahnya. Berarti apapun yang kita lakukan, baik atau jahat, selalu berdampak pada nama Tuhan. Karena orang Kristen di seluruh dunia adalah sorotan. Kita buka kitab Filemon, cuma satu pasal aja. Ya Filemon pasal 1 ayat pertama. Saya baca ayat 1. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mula-mula dari salam dulu, baru 3 ayat, ada beberapa nama yang bermunculan. Nama-nama yang agak asing itu seperti Apfia, saudara perempuan kita, dan Arkipus teman seperjuangan kita, nanti saya bahas kemudian. Tetapi kita mulai dulu dengan Paulus. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Amazing, tanda tangannya di depan. Paulus ini yang mengajarkan, janganlah kita itu berpikir terlalu tinggi untuk diri sendiri. Tapi hendaknya kita itu memikirkan sesuai dengan takaran iman kita masing-masing. Hendaklah kita menganggap yang lainnya lebih tinggi dari kita. Kalau kita menganggap diri sendiri lebih tinggi itu namanya meninggikan diri. Meninggikan diri itu bisa di atas Monas. Yang namanya rendah hati itu banyak KW-nya dan KW-nya rendah hati itu canggih. Kalau tidak karena firman dan Roh Kudus kita sendiri nggak tahu kita sedang rendah hati atau sedang sombong. Dan kita nggak bisa membedakan karena manusia itu perasaannya kurang objektif. Di ibadah-ibadah sebelumnya saya ada bahas tentang perasaan. Feeling kita. Kalau manusia udah dihinggapi virus namanya feeling ini, perasaan dia sudah gak bisa bedakan kiri dan kanan. Susah sekali tentang kerendahan hati itu. Makanya Paulus yang menuliskan di suratnya, hendaknya kita menganggap yang lainnya lebih tinggi, ini dia praktekkan sendiri. Paulus nulis kepada seorang
namanya Filemon. Surat ini backgroundnya begini. Latar belakang surat ini, Paulus menulis surat ini di penjara rumah di Roma. Dia kan sudah sampai sana, gak lama nanti dia akan meninggal di situ jadi martir. Dia ngontrak rumah, dijaga penjaga, dijaga pengawal. Lalu dia tulis surat kepada Filemon karena satu orang yang mereka sama-sama kenal, namanya Onesimus. Filemon ini adalah orang kaya keturunan Yunani. Dia ini adalah jemaat founding members atau jemaat mula-mula gereja di Kolose. Orang ini juragan tanah, dalam sejarah kita bisa selidiki kira-kira dia ini siapa. Dan Filemon ini rumahnya dipakai sebagai gereja. Zaman dulu sebelum the third century, sebelum abad ketiga, gereja itu gak ada seperti ini di mall apalagi. Ya, gak ada yang standing alone. Zaman dulu malah ada loncengnya tong 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 dan ada tanda salib yang kosong, Yesus sudah bangkit. Cetusan-cetusan iman secara simbolis di dalam arsitektur gereja. Ya kan? Belum ada gereja-gereja yang sekarang pun kuno, tapi zaman itu belum ada gereja-gereja dengan kaca-kaca yang warna-warni di Eropa itu. Lalu digambar-gambar sana kejadian tentang Yesus, mujizatnya, kelahirannya, Ibu Maria. Belum ada. Jadi mereka itu bergereja di rumah-rumah sungguhan, gak ada pilihan. Dan rumahnya Filemon ini berarti besar, bisa jadi gereja, coba bayangkan. Paulus gak main-main, banyak petobat. Paulus khotbah itu satu kota muncul. Jadi orang ini orang kaya. Orang kaya. Tapi anak rohaninya Paulus, hebat gak Paulus itu? Rasul Paulus lah yang memenangkan jiwanya. Dia bukan hanya jemaat mula-mula, dia juga orang berdosa. Salah satu yang pertama dimenangkan oleh Paulus di sana. Hubungan Paulus ya, meskipun sana pengusaha, ini pendeta. Wah, sang pengusaha sangat segan sama dia, sangat sungkan. Tapi saya bisa melihat Paulus ini bisa carry himself so well. Dia bisa membawa diri dengan demikian rupa. Dia sekalipun dekat sama orang kaya, dia tidak memanipulasi mereka. Makanya itu saya mau dorong Anda apapun profesimu, jangan manipulasi manusia. Sekalipun Anda dekat sama orang yang berkuasa, jangan semerta-merta menggunakan jasa mereka. Percayalah, itu percuma. Anda dekat sama orang kaya, jangan ingini kekayaannya. Cukupkan dirimu dengan gajimu dan minta Tuhan memberkati. Sehingga Anda jarang sakit, gak usah ada bocor bil medis. Supaya banyak yang bisa ditabung. Jangan berharap sama uang orang. Jangan harap. Ya. Jangan minta uang gampang. Paulus itu kelihatan sekali, orang ini bukan hanya rendah hati, orang ini murni. Pemimpin yang tidak menyalahgunakan wewenang dan pengaruh itu tergantung sama hatinya, pilihannya. Kita harus punya komitmen yang teguh, ini bukan hanya untuk pendeta segala profesi saudara, karena banyak panjat sosial di dunia ini. Banyak sekali panjat sosial, apalagi ya, social climber, gold digger. Gold digger itu apa? Penggali emas. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Gak usah minder, gak usah sombong kalau sama orang yang jauh lebih tinggi statusnya di depan kita, uang gua. Ya kan? Kita mau kalah merek pun gak masalah. Atau gak merek sama sekali gak apa-apa. Kita gak ditentukan dengan packaging kita. Badan yang kubawa ini berharga, bait suci already. Jangan ada mentalitas orang kota atau orang desa. Gak ada kita mentalitas kerajaan Allah. Gak percaya badan saya atau nyawa saya berharga. Coba ambil ginjalku, masuk penjara sana, gak peduli konglomerat. Coba bunuh saya kalau nggak dikejar sama polisi. Paham maksud saya? It's not the packaging. Bukan brandingnya. Tapi life is precious. Hidup itu berharga. Saya minta jemaat Mawar Sharon kemana-mana bangsawan. Bangsawan itu nggak usah minder sama orang. Nggak usah sombong, menengada. Kalau sama orang itu hubungan itu yang real. Supaya nanti waktu kita berhubungan dengan orang di dunia sekuler, marketplace atau di tempat pekerjaan atau di dalam gereja. Kita itu jadi orang yang sungguh-sungguh membawa Kristus dalam kehidupan orang lain. Belum lagi nanti jadi pemimpin. Jangan needy, jangan clingy, jangan butuh sama sesamamu. Selalu pikiran yang gini, kita saling membutuhkan, saling melengkapi. I need you, you need me. Kamu butuh aku butuh kamu. Mari kita saling menambahkan, bukan saling mengurangi kecuali dosa. Dan saling mengingatkan supaya kita jangan sampai jatuh. Kecuali sifat buruk yang perlu dikikis.
kita harus saling menambahkan satu dengan yang lainnya. Saya suka sekali Paulus ini. Waktu saya baca seluruh ayat-ayat di bawah ini, gak ada sama sekali kesan manipulasi. Paulus itu sangat bersih. Dia itu ketemu sama konglomeratnya Kolose, dia gak sama sekali terganggu. Dan dia tidak memanipulasi. Tapi Paulus cara dia memperkenalkan diri ini saya kagumi. Padahal ini kan Paulus ada perlu nih, tapi perlu bukan untuk dirinya. Paulus ada perlu untuk sesuatu demi Onesimus. Onesimus ini seorang hamba, dulu itu kerja di rumah tangga atau di perusahaannya Filemon. Entah dia mencuri uang kek atau gimana, pokoknya dia lari dari run from service. Dia itu lari dari duty, lari dari tugasnya. Zaman dulu lain, zaman dulu itu setiap orang yang kerja untuk orang lain dengan zaman sekarang hak asasi manusia. Sekarang berupa profesi, kalau dulu itu berupa properti. Seperti Onesimus ini di dalam zaman perbudakan, dia kerja untuk rumah tangga ini gak dianggap keluarga, dia dianggap prop. Dia dianggap sebagai inventaris, dianggap barang. Jadi zaman dulu memang beda, zaman purbakala, zaman kuno. Jadi kalau orang seperti ini lari, udah ditekan kontrak, hukumannya hanya satu di Roma. Di Roma atau Italia, hukumannya sangat tegas. Di dalam kerajaan Roma di mana-mana, kalau sampai orang ini ditangkap, pasti digantung minimal di penjara dulu. Mau tahu kenapa? Kalau nggak dikasih pelajaran, nanti yang lainnya ngikut semuanya. Karena kaum Itali, orang-orang Roma yang menjadi penjajah saat itu paling takut jikalau terjadi uprising atau terjadi pemberontakan dari kaum orang-orang yang pekerja ini atau yang diperbudak ini, mereka akan bangkit lalu akan mengkudeta Romawi. Mereka takut sekali. Jadi kalau ada satu yang lari, satu macam-macam langsung dibunuh. Paham ya konteksnya? Paulus ada perlu nih, karena Onesimus dalam bahaya. Orang kayak Paulus nggak buka bicara sama orang kuat atau orang kaya atau orang siapa, dia nggak akan buka. Kecuali kalau dia butuh sesuatu dan dia tahu kuncinya terletak pada orang itu. Karena Onesimus ini dulu former bosnya atau mantan bosnya adalah Filemon, anak rohani Paulus. Dan Onesimus ketemu sama Paulus di penjara. Yang satu di penjara, sungguhan kena kan dia, dikena di penjara kan. Kayaknya memang Filemon itu powerful sekali. Ketangkep dia. Paulus di penjara dirantai karena Injil. Onesimus dirantai karena kriminalitas. Lari dari kontrak. Ketemu di penjara, bertobat dia. Sama Paulus dituntun jadi anak rohaninya. Sekarang anak rohani Paulus adalah mantan bos dan mantan pegawai, dua-dua anak rohaninya. Bayangin. Paulus ngerti langsung di dalam percaturan kerajaan sorga. Dia di posisi yang strategis untuk mempersatukan dua ini. Dan supaya jangan terjadi capital punishment atau hukuman mati. Kalau sudah masalah nyawa, Paulus buka bicara. Diteleponlah orang kaya Kolose ini lewat sebuah surat. I need to talk with you. Bayangin, Paulus di penjara aja gak telepon sama Filemon. Paulus berkali-kali di kapal karam aja, dia gak kirim telegram, belum ada sih memang. Tapi tidak pernah ada suratnya berkata, help me. Tapi waktu orang lain, dia minta jasa seseorang. What is this speaking about? What is this telling us? Ini ngomong apa tentang kita? Ini yang disebut dengan humility of an apostle. Apostolic humility. Atau kerendahan hati seorang rasul yang meniru humility of Christ. Kerendahan hati Kristus. Saya ingin kita untuk belajar tentang ini. Seorang pemimpin yang dari awal, dari sejak hatinya sudah tidak pernah menyalahgunakan wewenang dan pengaruh. Dan cara dia memperkenalkan diri pada Filemon, dahsyat, jangan dibaca asal. Coba kita lihat dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Alamak. Kenapa dia gak tulis aja? Intimidasi kan di depan. Orang dunia ini kalau mau berhasil kan harus bentak. Kepemimpinan di dunia ini tangan besi. Kalau kita gak kenceng, orang gak mau. Tapi Paulus enggak tuh. Dia gak intimidasi siapa-siapa. Karena Paulus tidak mencoba, dalam bahasa Inggrisnya, he's not trying to lord it over him. Dia gak mencoba untuk main Tuhan-Tuhanan atas orang-orang yang dia pimpin. Lihat ya, semua orang besar di dalam Tuhan. Semua pucuk pimpinannya adalah kasih. Apapun yang tidak dari pucuk kepemimpinan kasih akan break someday. Karena itu jangan sampai kita menilai kebesaran pelayanan atau pekerjaan kita sekarang. Karena kalau fondasinya udah salah, cepat lambat tol itu akan retak. Kalau ada yang namanya togongjian, liao, atau curi bahan, korupsi materi, cepat sebentar lagi kena hujan panas, krek.
Kita sekalipun melihat gedung besar, jangan bangga. Kalau kita tahu fondasinya salah, bangunan materinya semua colong bahan, saya nggak mau beli apartemen itu. Gempa dikit, ambruk semua. Makanya kalau saya mau beli sesuatu, saya mau lihat developernya. Teruji atau enggak? Nangkep ya, coba saya ajak kita untuk brainstorming sedikit, memikirkan. Dan Paulus nulisnya apa? Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Wow, dia ambil arus bawah. Ini kalau orang memperkenalkan dirinya, misalnya kalau saya teks sama orang ya, ini hikmat praktis. Misalnya orang baru, saya lagi hubungi dia karena apa gitu. Saya bilang, Shalom atau selamat siang, saya Philip Mantova. Saya Philip Mantova. Saya tidak akan tulis Pastor Philip Mantova, Pendeta Philip Mantova, whatever. Kecuali kalau itu fungsional, paham maksud saya. Kalau itu fungsional, sesuatu kalau supaya bisa tahu, oh iya saya ini, kalau itu formal ya. Tapi kalau semuanya sesuatu sifatnya personal, saya tidak akan pernah saya Philip Mantova. Karena saya belajar di Paulus. Paulus berkata saya seorang hukuman karena Kristus Yesus. Bahkan dia nggak dari Paulus. Dia harusnya bisa tulis dari Papa Paulus. Oh matilah dia. Angkat tangan dia untuk Onesimus. Langsung bertekuk lutut yang namanya Filemon. Dari Papa Paulus, dari Apostle Paul, dari Rasul Paulus. Rasul itu soalnya adalah jawatan sih, Rasul itu bukan jabatan. Di dalam gereja nggak ada jabatan Rasul, itu nggak ada. Terbukti seseorang itu Rasul karena dia bapak gereja-gereja. Atau bapak bangsa-bangsa. Jadi itu nggak usah dicetuskan sebenarnya. Kalau kita mencetuskan untuk diri sendiri, always use your first name. Saya Philip Mantova. Belajar begitu. Lihat ya, bedanya orang besar dengan yang tidak. Itu di sana. Ya, kadang-kadang saya makan dengan orang tertentu, saya terinspirasi dengan sepanjang perjalanan hidup saya dengan orang sombong maupun rendah hati. Dan saya bisa memilih, waktu saya berada di persimpangan, saya pilih untuk jadi yang mau jadi seperti yang rendah hati. Saya belum merasa diri rendah hati, tapi saya mau jadi seperti itu. Saya pernah duduk dengan orang belum apa-apa, udah bilang, iya saya adalah pendeta, saya mah pastor. Zaman sekarang ini dikit-dikit orang mau panggil pastor, padahal pastor itu hubungan dengan orang. Dikit-dikit orang memberi gelar sendiri pastor di depan. Gak gampang loh, saya sendiri belajar. Saya sendiri dalam sejarah hidup saya, baru dipanggil pastor itu setelah sekian lama melayani Kristus dan terjalin hubungan erat dengan jemaat. Terjalin hubungan, betul-betul hubungan seperti anak Tuhan dan pengasuh yang memberi makan. Setelah sekian lama baru namanya pastor, tapi saya heran. Ada fenomena di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Tiba-tiba bermunculan entah kenapa dan siapa, udah muncul gelar pastor ini, pastor itu. Padahal pastor is not a preacher. Just because you can preach, you are not a pastor. Hanya karena Anda bisa berkhotbah bukan berarti Anda seorang pastor. Demikian pula reverend kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bishop, itu gak sembarang digelar. Itu karena hubungan setelah sizable ministry dan teruji, setelah puluhan tahun di kantong, baru setelah itu hubungannya itu seperti ini, they call me pastor and it is an honor. Mereka memanggil aku pastor dan itu adalah sebuah honor atau sebuah kehormatan. Sekarang itu aneh, tiba-tiba muncul gitu-gitu. Jangan tiru-tiru baik di sekuler maupun di dunia ministry. Saya ketemu dengan orang yang tiba-tiba mengaku-ngaku itu saya pernah dan saya lihat dan tentunya saya bukan play along tapi saya berkata, oh iya. Kalau orang itu minta dihormati ya saya hormatilah. Tapi saya ketemu dengan orang tertentu makan 1 jam gak ngerti ternyata orang ini besar. Hebat gak saya ketemu waktu itu di Negeri Panda, saya nggak mau sebut nama. Duduk itu satu meja. Saya bilang dengan hormat, kita harus saling menghormati. Saya bilang, Cemacang Huning, bahasa Chinese-nya. Di mana saya memanggil Anda, how should I address you? Dia bilang ini. Namanya kita, nama orang Chinese kan biasanya ada 3. Ya, apa, nama saya Li Guojun. Namanya dia apa? Saya ngomong Chinese sama mereka. Setelah makan setengah jam, saya ngobrol, oh ini pak ini. Ngobrol-ngobrol biasa, orangnya sangat mendarat. Setelah itu kita berdoa, saling menguatkan. Saya baru tahu, ya ampun. Ketika akhirnya dibuka pembicaraan, karena saya foreigner, saya orang luar. Ada di antara kami waktu itu yang sudah kenal mereka dan mengenal saya, memperkenalkan, duduk sama-sama. Untung saya juga gak sok-sokan. Saya bilang, dan dia juga tanya sama saya, Cemacang Huning. Dia juga tanya sebaliknya gimana memanggil. Saya bilang, oh Feli. Saya menanya nama Li Guojun, tetapi sebenarnya tapi di Taiwan saya lebih dikenal Feli, karena Philip itu dalam bahasa Chinese Feli atau Filipus. Jadi saya dipanggil Feli Muse, pendeta Philip. Oke, mereka panggil saya Feli Muse. Saya bilang, oh Muse hao. Saya bilang pendeta sama pendeta, saya tahu itu semua pendeta.
Setelah ngobrol-ngobrol setengah jam, saya baru diberitahu. Si ini jemaatnya 250.000. Sebelah saya itu 3 juta jemaatnya. Oh my. Saya lihat mereka, saya berkata, waduh. Saya bilang, sebuah terongsing adalah kehormatan buat saya untuk duduk bersama dengan bapak-bapak ini. Ampun deh, the more apostle you are, the more humble. Semakin humble. Coba lihat ya, coba lihat. Orang, kalau bahasa dunia ya, yang kayanya nanggung, sama yang kaya luar biasa. Yang satu goalnya tuh look rich, untuk kelihatan kaya. Yang satu just be rich. Beda banget, yang betul-betul flexing ya bahasa sekarang ya. Kalau orang benar-benar kaya, maunya privacy. Bukan menunjukkan. Orang kalau benar-benar pinter, gak ngomong dulu, denger dulu. Yang kurang pinter ngomong melulu, coba bayangkan. Paulus ini, dari Paulus, first name. Cuma satu nama, Paul. Ini yang terima surat kan gemeter. Ini bapakku ini, from Paul. Dari Paulus, seorang hukuman karena Yesus Kristus. Kerasulannya tidak dimunculkan. I honor. Makanya kalau kita sombong ya, atas dasar apapun kita sombong. Pengetahuan lah, look atau tampang lah, atau urapan lah, atau size lah, pelayanan lah, sukses lah. Malu sama Paulus dulu, lalu malu sama Yesus. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Dia itu jelas-jelas anak Allah. Dia itu Allah. Anak manusia, lihat anak manusia. Ditanya sama Pilatus, are you the son of God? Apakah kamu adalah anak Allah, raja orang Yahudi? Dia gak berkata, yes I am. Dia gak berkata, you say so. Itu yang membuat dia dibilang menghujat. Kamu yang mengatakannya. Luar biasa gak? Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi simple. Saya belum masuk ke seluruh pasal, cuma satu ayat aja belum semua. Bisakah Anda lihat kedalamannya? Saya sarankan kalau kita ketemu sama orang, kalau ngomong sama orang yang lebih tinggi ya bisa pakai nama. Saya ngomong sama orang yang di bawah saya aja, saya Philip Mantova. Mereka yang sungkan-sungkan. Makanya kita belajar satu hal, ayo kita sama-sama. Saya pun masih belajar. Biar orang lain yang memujimu. Jangan tawarkan dirimu. Dengan demikian nanti Anda lihat di dunia, Yesus akan harum karena kehidupan kita. Sama-sama yuk kita berlomba untuk semakin merendah di hadapan Tuhan Yesus dan di hadapan umatnya. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita. Dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu. By the way, Apfia, Arkipus itu kemungkinan besar Apfia adalah istrinya Filemon. Ya, nyonyanya orang kaya Kolose ini. Dan Arkipus kemungkinan besar juga adalah anak atau putra mereka. Paulus itu tidak hanya cari yang powerful, dia orangkan semua orang. Saya senang sekali. Ya, saya dulu sekali pernah diajak pergi, ketemu waktu saya masih jauh lebih muda. Masih kecil malahan. Waktu ketemu sama orang tua sapa orang tua saya, atau orang tua sapa siapa yang lebih tua. Tapi waktu ketemu sama saya mau salami, saya masih ingat kok pernah sekali, dan saya tidak tersinggung. Tapi itu memberikan sabar saya suatu pembelajaran bahwa saya nanti suatu hari kalau tua saya tidak mau jadi gitu. Saya salam, Om, waktu kecil, Om. Paulus enggak gitu. Paulus itu salami sang konglomerat. Tapi Paulus sapa istrinya, sapa anak mudanya. Arkipus, Apfia. Bukan hanya suatu hari mereka itu menjadi orang yang besar, tapi Paulus tidak pernah membedakan orang besar atau kecil. Belajar menghargai semua orang yang ada di sekelilingmu. Jangan tebang pilih, jangan pilih kasih, jangan panjat sosial. Sesungguhnya justru kasih itu terdefinisikan bagaimana cara kita memperlakukan orang yang lebih lemah atau yang di bawah kita. Saya belajar untuk menerapkan dalam hidup saya belajar untuk menerapkan ini. Saya hargai semua orang yang di bawah saya. Semua yang di bawah, baik itu staf, karyawan, pembantu rumah tangga. Kami belajar untuk menghargai semua orang. Tapi tentunya ya gak mungkin bisa sapa semua orang. Ya, saya ajak kita semuanya untuk jadi orang yang luas di masyarakat.
Pernah sekali juga waktu di airport, saya ini sering kena gitu, itu kenapa? Karena saya itu pengajar umat. Jadi saya harus kena getahnya dulu untuk saya bisa memilah, aku mau jadi seperti yang mana, lalu kemudian saya ajarkan kepada Anda, jadilah yang seperti ini. Di sebuah airport juga pernah sekali pada waktu masukkan ini di Jakarta, saya nggak tahu beliau itu siapa, seorang ibu tapi kelihatannya memang orang gimana. Jatuhlah tasnya masuk ke dalam X-ray itu, jatuh. Saya angkatkan masukkan ke sini. Diangkatkan itu, pada waktu jatuh ya, waktu dia ngambil sesuatu jatuh gitu ya. Saya angkatkan ke situ. Karena saya diajar dari dulu sebagai laki-laki harus gentleman, apalagi ini ibu yang berusia. Saya angkatkan seperti itu. Dia pegang tangan saya, Saya rasa ibu itu kalau diangkatkan sama jenderal, atau siapa yang menjabat apa di atasnya, saya rasa, oh terima kasih Pak. Tapi kalau sama anak muda ingusan, don't be like that kata orang Singapura. Jemaat manusia nggak boleh ada yang punya attitude seperti itu. Di ministry, di gereja sih enggak, di luar. Never be like that. Satu, karena Tuhan cinta semua orang. Dua, you can never know siapa akan jadi apa nanti suatu hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar dari Paulus. Dia berkata, Apphia Archippus disapa dengan tulus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. I love this about him. Paulus itu apa-apa selalu jadi berkat dulu sebelum menuntut sesuatu. Indah enggak? Paulus itu loh, mulutnya itu bukan hanya penuh pujian pada Tuhan. Mulutnya itu penuh pemberkatan kepada orang. Kalau saya sebut pemberkatan jangan hanya pemberkatan nikah. Pemberkatan itu adalah hubungan. Paulus itu mulutnya loh selalu berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Always bless, 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 bless. Bukan curse, 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 curse. Selalu berkati, 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 berkati. Bukan kutuki, 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 kutuki. Saya rasa ini memberikan sebuah feeling yang sangat familiar. Perasaan yang gak asing lagi bagi seorang Filemon. Waktu Paulus berkata kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Saya rasa mereka tahu ini Paulus gak mungkin salah. Karena zaman dulu pakai tulisan kan. Kan kita gak tahu ini Paulus atau bukan. Nomor pun bisa dihack kok sama orang. Surat kan juga bisa dipalsu. Tapi waktu dia baca ayat 3 ini, Filemon saya yakin berkata, ini Bapak rohaniku. Bapak rohaniku itu selalu berkati di depan. Gak tentu nuntut di belakang. Bapak rohaniku itu selalu punya tujuan. Pemimpinku itu selalu punya agenda dan agendanya bukan pribadi. Kalau dia membuka mulut minta sesuatu itu pasti untuk kepentingan bersama atau kepentingan orang lain. Dia gak pernah buka mulut untuk dirinya. Jadi waktu dia mendengarkan kasih karunia Tuhan menyertai kamu, bla bla bla. Saya yakin Filemon langsung tahu, ini adalah the apostle, rasul itu. Selalu jadi orang yang berkati dulu. Do not demand anything you have not given to people. Jangan menuntut apa-apa yang belum kau berikan pada orang lain. Istriku pastor, istriku gak pernah tunduk sama aku. Mana kata firman Tuhan harus hormati suami? Tunggu dulu. Sudahkah kau mengasihi dia seperti dirimu sendiri? Sudah enggak? Sudahkah memberi telinga untuk mendengarkan keluh kesahnya? Sudahkah beri waktu? Oh ya gak bisa, aku harus ada me time karena aku sudah kerja. Nah itu, belum mengasihi dia seperti dirimu sendiri, yang kau kasih hanyalah dirimu. Me time itu. Do not demand from people, jangan tuntut pada orang apa yang tidak kau berikan. Sama anak juga sama, mana hormatnya sama papa mama, tapi papa mamanya, papanya gak pernah tuntun dia dalam jalan kebenaran. Malah nuntut ke gereja kok, ke Tuhan kok, percaya Tuhan kok jadi gitu. Papanya sendiri gak pernah berdoa. Hak apa untuk menuntut anaknya? Do not demand from your children what you have not sacrificed yourself for them. Jangan tuntut pada anakmu apa yang dirimu sendiri belum korbankan untuk mereka. Money gak hitung, karena memang gak, terus terang lah, masa kerjanya untuk anak? Gak punya anak pun orang kerja kan, orang bisnis kan? Berarti cari uang kan? Ya memang itu sudah kehidupan. Berarti uang gak hitung. Saya lihat ini, saya melihat, wah Paulus saya sangat-sangat diberkati. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jadi Paulus mendoakan, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan kasihmu sudah kuperoleh
Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Bisa tangkap nggak ayat 7 ini? Misalnya ayat 7. Di atas kan Paulus berkata, I pray for you. Udahlah, simple lah. Ayat-ayat tadi itu saya jabarkan semua, nggak ada waktu. Tapi intinya adalah I pray for you. I'm praying for you. I always pray for you. Aku selalu berdoa untukmu. Ya, doa itu sebenarnya nggak usah bilang. Aku doa loh, kalau orang doa sungguhan tuh nggak akan bilang-bilang. Nggak akan bilang-bilang. Tapi kali ini dia harus bilang. Karena dia ada perlunya. Paulus ada mau. Paulus ini seorang negosiator yang hebat. Tapi dia itu murni agendanya. Nah, banyak orang itu negosiator hebat, tapi agendanya nggak murni. Sama dengan manipulasi. Ya, bedakan. Kalau kita memperjuangkan agenda Tuhan, ya semua agenda Tuhan sih, dalam Tuhan. Semua bisa mengaku dalam Tuhan. Cuman begini, kalau kita memperjuangkan agenda Tuhan, yang nyata-nyata jelas-jelas untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan orang lain, maka itu disebut hikmat. Tapi kalau kita memperjuangkan agenda yang dibumbui Tuhan di dalamnya, tapi sebenarnya intinya ujung-ujungnya untuk kita, itu namanya memanipulasi. Tapi Paulus ini ada maunya, coba saya jelaskan ya. Dari ayat 7 dia berkata, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar. Dengan kata lain dia berkata, I never ask you for money. Aku tidak pernah minta. Aku tidak pernah ingin join kekayaanmu. Jikalau aku telah membuatmu kaya lewat hikmat-hikmatku dan lewat doaku, izinkan aku minta sesuatu kali ini aja dan bukan untuk diriku. Nangkep ini ya. Jadi kita itu jangan gampang-gampang pakai jasa orang. Jangan gampang-gampang pakai jasa orang. Izinkan saya kasih kesaksian-kesaksian, bukan berarti saya sudah sempurna. Tapi saya mau Anda tahu bahwa apa yang saya ajarkan ini, saya harus lakukan dulu. Belum sempurna, saya masih terus melakukannya. Thank you, tolong diingatkan dan didoakan. Dan setelah saya ajarkan, harus lebih saya melakukan. Saya tidak gampang loh pakai jasa orang. Sebisa mungkin. Sampai hari ini pun, yang buka pintu di situ setiap minggu, minggu lalu juga sama. Sebelum saya lewat pintunya, saya selalu berkata thank you ya. Padahal itu volunteer kan, memang sudah ditugaskan. Tapi saya tahu dia nggak dibayar. Yang dibayar pula, sekretaris saya sendiri. Kalau saya minta tolong gini, sorry ya. Kalau saya paling nggak enak kalau ganggu orang. Di luar jam kerja, saya minta tolong sama dia apa sebenarnya saya mesti kasih begini. Yang last terakhir chat kalau di dalam WhatsApp gitu ya. Yang mengakhiri pembicaraan tuh saya usahakan untuk saya. Saya kasih begitu dulu dan sebagainya. Di depan sini, pernah sekali saya lupa dikasih air dari sini, kasih sesuatu. Saya lagi fokus khotbah, saya masih ingat. Istri saya ingatkan, istri saya itu istri yang sangat baik. Yang sangat peka dengan perasaan orang, kadang-kadang revivalist kayak saya ini bandel. Saya nggak salah menikah. Makanya suami istri harus saling mengingatkan, saling melengkapi. Saya diingatkan, tadi kamu diambilkan loh itu air atau apa. Belum say thank you. Oh iya. Saya minta maaf sama Melki, bro Melki waktu itu. Saya bilang sorry diambilin air, saya belum ngomong. Oh enggak apa-apa kok, saya pelayanan. Oh iya, thank you. Kalau sudah di atas jam 8 gitu, saya sungkan minta tolong sama pembantu rumah tangga saya. Kalau sampai saya minta tolong, minta sesuatu gitu. Saya pikir-pikir seperlunya, perlu enggak ya, kasihan mereka. Kalau sudah dikasih gitu tuh saya berkata terima kasih ya mbak, terima kasih. Meskipun saya bayar. Saya sungkan. Orang-orang rumah saya tahu saya ngomong gini dibohong enggak? Atau sungguhan? Kalau ngangkat-ngangkat barang, kan sering traveling nih, mulai setelah pandemi ini kan sering kali traveling, udah ngepak-ngepak itu, saya paling kasihan mereka ngangkat koper saya, turun tangga, saya bilang sini mbak, dan lucunya mbak-mbaknya juga baik sekali cinta kami. Saya bersyukur mereka bukan hanya sebagai berprofesi di rumah kami, tapi seperti keluarga juga. Saya angkat, enggak pak, jangan pak, bapak kakinya kemarin, kakiku loh operasi udah lama kok. Aku kan laki, kamu wanita ini tak bawain, enggak mau ya enggak mau, sungguhan enggak mau. Saya takut dipentungi mbak-mbak. Gak tahu ya, mungkin papa saya has got to do with this. Ayah saya itu profesinya tailor dulu. Jadi saya lihat bagaimana cari uang dari kecil, itu harus menunduk sama orang untuk ukur celananya. Kadang-kadang dimarah kepanjangan 1 cm, 2 cm aja dikembalikan. Papa saya ajari, orang itu harus humble. Saya belajar dari hal-hal seperti itu. Meskipun pengetahuan umum bukan dari firman saya tahu sendiri dari Tuhan. Karena saya kenal Tuhan dulu baru papa. Yang membawa ayah saya kenal Tuhan itu kami. Tapi saya belajar sesuatu yang simple. Let not the bling-bling of the world change your character. Never do that. Gak peduli mau jadi apa kayak, mau jadi rasul, bangkit orang mati, mau jadi konglomerat, mau jadi artis paling terkenal.
bukan STB, itu saat teduh bersama, BTS maksudnya. Saya nggak peduli. As long as I'm your pastor, I will always remind you. Always will. Anak Mawar Sharon semua sama. Di luar sana nggak ada sok-sokan gaya-gayaan. Kita itu hanya pelayan. Jangan mendahului Yesus. Yesus itu lahir di Palungan. Malulah. Yesus itu lahir di Palungan. Amin, amin. Saya belajar di Paulus. Sama anak-anak muda, dan dia katakan di ayat 7, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Paulus berkata gini loh, aku gak pernah minta apa-apa kan. Kasihmu aja sudah membuat aku happy loh. Kasihmu saja sudah membuat saya tertawa. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus kita baca sekarang. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Apa yang harus engkau lakukan? Paulus berkata, Paulus bukannya gak berani loh ya sama Filemon. Enggak loh, bedain. Dia berani. Paulus kok diajak, mau ditantang. Paulus ini orang paling nekat. Ini orang pemberaninya pol-polan. Dia berkata gini, lalu dia jelaskan di situ, dia assert his authority. Dia berkata, sesungguhnya aku dalam Kristus punya kebebasan penuh, full freedom untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Aku bisa loh kalau aku mau. Karena kamu hutang budi sama saya. Tetapi mengingat kasihmu itu, lihat lagi ujung-ujungnya kasih. Lebih baik aku memintanya daripadamu. Ada kata lebih baik. Selalu pilih the better choice. Asking is always better than ordering. Minta. Padahal di bawah kita. Thank you ya Pastor Yu. Thank you. Lebih baik daripada, yo. Saya gak pernah gitu kan sama Pastor Yu. Ya, gak berani saya. Nanti gak di welcome home. Welcome home ya kan. Kita semua harus belajar, all of us. Bahwa Paulus berkata, I have the power to do so. Tapi saya tidak mau, lebih baik aku memintanya. Kata lebih baik itu bagus sekali. Better this one. Saya selalu punya alternatif, ini lebih baik. Pilihlah caramu. Cara berbicara dengan orang, cara meminta sesuatu, cara menuntut sesuatu. Pilihlah cara yang lebih baik. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Wah, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saya ngerti ini arahnya kemana. Ini namanya dalam bahasa Chinese guroji. Ya, dia menyesah dirinya. Dia jadikan dirinya tumbal untuk Onesimus sebenarnya. Anda bisa ngerti ini arahnya kemana. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu. Paulus proposal mengajukan permintaan mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang ia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dengan kata lain, please, jangan izinkan dia dihukum mati. Please, dia berguna sekarang, dia berubah kok, dia berubah. Bisa gak tolong kasih kesempatan. Dalam kehidupan kami berapa kali kami ketemu dengan beberapa orang yang sangat powerful. Saya sengaja datang, pernah 1-2 kali aja, yang saya ingat saya, minta tolong bukan untuk kami, minta tolong untuk seseorang. Please, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Saya ingat kok, tapi sampai hari ini sih belum pernah sih ketemu sama orang powerful minta tolong untuk kami, itu gak pernah. Saya gak pernah. Paulus saya mulai bisa memahami dimensi yang Paulus lakukan. Paulus sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Dia kusuruh kembali kepadamu ayat 12, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, kita diskusi dulu. Aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa. Apa gunanya kamu sungkan dan takut sama saya? Aku mau bicara hati ke hati, kalau kamu tidak rela ya sudah. Paling tidak kan aku sudah mencoba. Kalau Onesimus mati, ya wes saya gak akan marah sama kamu. Tetapi saya bertanggung jawab sama Tuhan untuk berusaha dulu. Ya. Dan itu membuat hatinya sungkan, karena dia di sini ada tekanan kasih. Namanya pressure of love. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik ini jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Saya suka sekali di ayat 15, Paulus pakai kata mungkin, sebab mungkin. Karena janganlah kita sebagai pemimpin itu selalu konklusi.
selalu ketok palu. Jangan, kasih the benefit of the doubt. Kasih yang namanya suatu benefit. Kasih suatu hak untuk orang meragukan kita. Kasih orang untuk meragukan kita. Tidak semuanya selalu Papa berkata. Kasih orang untuk menguji kita. Sebab mungkin itu diajak mikir si Filemon. Mungkin gak ya menurut kamu? Kalau aku sih merasa gitu. Sebab mungkin karena itu dia dipisahkan sebentar dari kamu. Memang salah sih dia lari. Dia melanggar hukum saat itu. Tetapi dia ketemu aku. Kalau gak lari kan gak ketemu saya. Kapan giliranku datang ke Kolose lagi? Sekarang aku di penjara. Kalau gak di penjara aku gak ketemu. Mungkin Onesimus akan binasa. Mungkin bukan berarti Tuhan halalkan segala cara. Tapi Tuhan pakai. Tuhan bekerja sama dalam segala perkara. Dia lari memang. Tapi gara-gara itu kan dia berakhir di penjara. Ketemu sama Bapak rohanimu. Dan sekarang kita jadi family. Kalau saya jadi Filemon, saya pasti, saya jawab Paulus. Karena Paulus itu punya satu kekuatan. Dia negosiator yang hebat. Untuk orang itu sampai akhirnya mau pelayanan. Akhirnya mau ngikut Tuhan semuanya itu. Paulus itu punya cara, bahkan membuat Agripa pun hampir-hampir betahan. Agripa berkata, hampir-hampir kau buat aku menjadi Kristen, Paulus. Ini yang disebut the power of influence atau kuasa pengaruh. Kalau kita nggak salah gunakan untuk agenda kita, pengaruh kita akan menjadi-jadi. Pengaruh itu besar sekali kuasanya karena kita ini garam, terang dan garam. Sebab mungkin karena itulah jadi pisahkan. Menurut kamu ya apa? Bahasa Jawa Tengahnya menurut kau piye? Coba pikirkan, mungkin nggak ini semua di baliknya ada sutradara Allah? Iya ya. Inilah bedanya orang ikut kita karena takut atau karena loyalitas. Ini kalau kita terapkan aja ya. Di dalam dengan customer base kita, Anda di dalam pekerjaan. Anda akan terkejut loh. Toko sebelah bisa unda-undi kadang lebih murah, orang tetap balik kepada Anda. Karena mereka datang pada Anda, kerja sama Anda itu merasa dihargai. Apa nih dunia bilang EQ whatever, dari dulu sudah ada di Alkitab. Anda tidak perlu berdarah-darah. Orang tidak bisa, cannot afford to lose you. Karena orang merasa kalau dealing dengan Anda itu dihargai. Ini beda nih. Ini service di tingkat yang paling tinggi. Service namanya kasih. Andai kata orang Kristen aja mahir dalam kasih, gak ada yang bangkrut. Minimal kalau kita tidak mencapai keuntungan yang diharapkan atau kekayaan. Setiap orang Kristen itu tidak bisa punya kurang dari 5 roti 2 ikan. Pasti bisa makan hari itu. Di mana ada kasih, di situ ada rezeki. Apa yang membuat kita kehilangan segala-galanya? Itu biasanya karena pengkhianatan yang terjadi, kekasaran cara, terlalu coming on too strong on people. Bapak Ibu Saudara, mari kita bijaksana. Dan dia berkata gini ayat 16, bukan lagi sebagai hamba melainkan lebih daripada hamba yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu baik secara manusia maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, kalau kamu menganggap aku teman seiman, Paulus, coba dong, jangan ngomong begitu, rugi, ini kan bisa ditolak. Tahu nggak, kalau kita menaruh diri kita itu bisa ditolak, malah justru kita nggak bisa ditolak. Kalau Paulus ngomongnya gini, kalau kamu menganggap aku pemimpinmu, nah itu lain cerita. Mungkin kali ini, Filemon akan nurut sama Paulus, tapi dengan menggumun di hatinya, menggerutu di dalam jiwanya. Oke deh, aku lepaskan, aku drop semua lawsuitnya. Tidak lagi ku seret ke pengadilan. Baik, aku akan beritahu pada polisi Italia. Lepaskan dia. Tapi setelah itu, Paulus dapat Onesimus. Paulus akan kehilangan Filemon. Sadar gak? Filemon akan berkata, aku bukan orang Kristen. Tingkah pendeta kayak gitu, aku gak usah jadi Kristen-Kristenan. Dia dapat Onesimus. Hilang Filemon. Berapa banyak di antara kita demi mencapai sesuatu, kita kehilangan orang? Kenapa gak bisa bersama orang kita capai bersama? Meskipun tetap ada yang hilang. Yudas Iskariot buktinya hilang satu Yesus. Tapi kalau bukan Yesus dengan cara kita yang kasar dan cara kita yang menghalalkan segala cara. Mungkin kalau di dalam kasus Yesus kita berada di posisi Tuhan. Bukan kita kehilangan satu, kita kehilangan 11. Satu saja yang bertahan. Dan itu pun mungkin Yudas yang bertahan. Yesus aja tetap, we cannot please everybody sih. Memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi ingat ya, kalau kita pakai cara kasih dalam hidup ini. Tapi Pastor Philip, kasih itu tidak mempan di dunia kerja. Sudah percayalah, riset-riset sekarang itu semua penemuan itu. Saya lihat di Alkitab dari dulu sudah ada. Andai kata, ini bukan strategi marketing, bukan. Ini mengorangkan orang dan menuhankan Tuhan. You be very surprised how successful you'll be. Kalau Anda terapkan ini dalam kepemimpinanmu. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Lucu, dia berkata, rugi berapa? Dia curi apa? Dia curi sepatu, curi jam tangan atau apa? Aku ini kerja pakai tenda, membuat tenda. Paulus sendiri itu punya uang sebagian. Buktinya dia itu rental kontrak 2 tahun yang kita ketahui di Kisah Rasul pasal 28, itu dia biayain sendiri itu. Rumah di Italia itu gak murah. Meskipun zaman dulu Roma itu ibu kota. Sekarang coba Anda coba kontrak di Manhattan, New York itu berapa? Kecil gitu. Cuman itu berapa duit? Jadi Paulus itu punya sesuatu untuk dia berkata, aku masih punya kok simpenan. Dia hutang berapa? Aku bayar. Paulus tidak mau entengkan uang orang, mentang-mentang sana kaya. Enggak, dia rugi berapa? Fair-fairan, saya akan bayar. Tapi saya yakin akhir cerita ini bagus. Karena Onesimus, sejarah mencatat, menjadi bishop atas gereja Efesus setelah Timotius tidak ada. Dia umur 70 tahun plus, menjadi bishop di sana, menjadi gembala di pusatnya di situ di Efesus yang menyebar kemana-mana. Dia mati dengan dirajam batu di Roma. Dirajam batu di Roma, dirajam batu. Nanti ujung-ujung kan ada Yohanes sang rasul kasih itu yang udah tua sekali di Efesus. Dan hari ini pun desas-desus mengatakan bahwa kuburannya ada sekitar sana. Setelah keluar dari Pulau Patmos, Yohanes ke Efesus jadi gembala di situ. Onesimus ternyata akhirnya, menurut saya Filemon jadi sungkan dan berkata nggak usah lah, itu uang nggak seberapa kok buat aku. Kesel aja, mungkin dia ngomong gitu sama Paulus nanti waktu ketemu. Saya mangkel aja, kesel aja, saya upset aja gak terima. Ya sudah thank you ya, mungkin saya bisa bayangkan Paulus, thank you sudah spare Onesimus. Jangan gitu Pak Paulus, jangan begitu. Jangan, saya itu yang sungkan sama Bapak. Kok Bapak mau belan-belani satu jiwa kayak gitu ya. Jadi ya saya hutang budi. Mana kapan hutang budi, enggak. Ya, itu mungkin karena orang-orang Yahudi ini, kecuali orang Yunani ini ya, Paulus itu kan Timur Tengah, jadi ke Timur-Timuran juga. Masih tengah, tidak terlalu ke barat-baratan. Jadi mungkin juga seperti orang Korea, ya aku hutang budi. Saya yang forever hutang budi. Nggak masuk neraka itu, saya kapan bisa kembalikannya? Terima kasih dulu, taat datang ke Kolose. Terima kasih saya tidak akan lupa Pak. Bapak lepaskan dia. Saya yakin kalau dia nakal apa saya tidak berani tanggung orang sembarang orang. Saya juga tidak mau dimanipulasi, tapi saya tahu anak ini kualitasnya seperti apa. Semoga kerja langgeng sama Bapak. Saya akan selalu ingatkan dia. Terima kasih, saya akan membayar Anda suatu hari. Belum sempat bayar, Paulus mati. Saya bisa bayangkan Filemon nangisnya kayak apa. Paulus dipenggal di Italia. Di hari yang sama Petrus disalibkan terbalik. I admire, dari satu cerita Filemon ini ada sebuah drama yang nyata. True story. Saya kepingin kenal mereka satu-satu. Sungguhan nanti di sorga ya, suatu hari kita ketemuan semua. Saya kepingin ketemu Paulus, saya mau ngomong sama Filemon. Tak interview nanti. Kalau masih ada saat teduh bersama di surga. Saya mau interview mereka. Saya mau ketemu Onesimus, bishop itu. Jadi hamba Tuhan yang besar dalam sejarah gereja. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, katanya ayat 19. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Karena engkau, way to go Paulus. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Saya hampir berdiri dan tepuk tangan dan berkata, Paulus, lihai. Tapi murni, ini cerdik seperti ular. Harusnya kalau Paulus ini gak jadi hamba Tuhan ya. Dia jadi ambasador sebuah negara itu gak jadi perang kali kalau ada Paulus. Perang pun bisa bertekuk lutut, bisa menang. Misalkan tembok komunis itu bisa runtuh tanpa perang. Itu karena negosiasi yang luar biasa. Tapi rugilah kalau Paulus jadi ambasador dunia, lebih baik dia jadi ambasadornya kerajaan sorga. Ini orang hebat. Dia berkata, jangan aku bilang sekali lagi, tidak perlu kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Disinilah Filemon berkata, dengan tangan begini saya bayangkan. Dia berkata, kagum, dia berkata, sudah Bapak Paulus, saya akan lepaskan Onesimus dari semua tuntutan. Ada 3 hal sederhana, catatlah, untuk mengiring kita punya kepemimpinan. Kepemimpinan dalam segala hal ya, tidak menyalahgunakan wewenang atau pengaruh. 1, jangan jadi pemimpin yang otoriter atau gila hormat. Mulai itu dengan itu dulu. Jangan jadi pemimpin otoriter, jangan jadi pemimpin yang gila hormat. Bahkan kalau bisa jangan inginkan hormat. Sebab semakin kita tanda kutip dihormati itu, semakin Tuhan menghormati. We will receive honor from God. Amin.
Saya punya kesempatan meskipun tidak terlalu untuk diberi gelar ini dan itu. Saya tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus jawabnya simpel sih. Yang ini nggak bisa ada bukti iya atau enggak, karena ini pengalaman saya. Nggak ada tertulis di Alkitab. Roh Kudus bilang, kamu ambil itu, aku sudah tidak akan menghargaimu. Oh iya, oke, nggak jadi. Nggak jadi. Hati-hati juga what honor people bestow on you. Honor apa yang orang taruh pada diri Anda. Jangan sampai semua orang ketika Anda masuk ke suatu ruangan, semua memuja Anda seperti Herodes, nanti ditampar sama malaikat keluar ulatnya, kata Kisah Para Rasul. Terkutuklah orang yang semua orang memujinya. Karena nabi palsu pun diperlakukan demikian, ini kata-kata Yesus. Saya pernah sekali, saya nggak bisa cerita secara detail. 2 kali malah, bukan cuma sekali. Mau dikasih honor yang real honor. Tapi saya tanya Tuhan. Saya tanya papa saya sekali lagi, saya bilang, Pak ini akan ada perbedaan enggak kalau anaknya papa ini dikasih gelar ini, gelar itu. Papa saya bilang, enggak ada bedanya. Oh ya wis, enggak apa-apa, papa saya sekolahkan saya tinggi-tinggi. Saya tanya sama Bapak di sorga kan, saya tanya lewat, kan rohnya ada di dalam saya. What do you think, dear Holy Spirit? Dia bilang, you take that honor, I will not honor you. Oke. Berarti setelah saya dapat honor itu, nama saya akan kaku, gelarnya di belakang. Anda akan terkejut nanti, urapan saya merosot. Ketajaman saya dalam firman nanti akan berteologi ria, saya akan jadi Farisi nanti. Saya tidak akan ada power urapan, boom, masuk ke hati orang itu, tidak ada. Itu the Spirit of God in simplicity. Dalam kerendahan, dalam kesederhanaan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati, jangan cari honor dunia. Kemungkinan ada yang boleh sama Tuhan, ada yang gak boleh. Anda teruskan yang gak boleh, Allah akan berjarak dengan Anda mulai hari itu. Jangan jadi pemimpin yang gila hormat. 2, selalu jadi berkat dulu sebelum menuntut sesuatu. Ya. 3, terakhir. Pakai wewenang dan pengaruh untuk kepentingan bersama saja ya. Mau tambahin saja gak apa-apa. Kemarin bagus Pastor Fuji ngajarkan pada waktu di retreat gembala di Bali. Diajarkan tentang birthday bahkan. Orang-orang kan pada sungkan kan. Sebagai gembalanya, stafnya minimal semuanya. Dia berkata dengan sengaja. Bahkan kalau saya ulang tahun, Pastor Fuji ngomong begini, saya enggak mau. Jangan sampai ada yang obligated merasa harus mengucapkan, harus ngasih selamat atau harus ngasih kado. Nggak usah. Tambah nggak enak nanti semua jadi tradisi yang tidak terkatakan. Iya. Terus dia dengan ketawa berkata seperti ini, tapi ada resikonya habis itu ulang tahunku sepi kado. Tapi saya bangga sama pastor-pastor kita. Saya melihat ketulusannya. Ini gereja-gereja sekarang kita ini gereja besar semua. Gembala-gembala kita tuh mega church pastors. Polos tulus-tulusnya itu, I'm so proud of Mawar Sharoners. Untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Makanya itu kita harus jaga yang namanya Sunday, hari Minggu. Hari Minggu ini bukan karena disakralkan. Tidak ada ayatnya Sabat itu hari apa. Meskipun ada secara tradisi hari Sabtu kalau orang Yahudi. Tapi kalau Minggu kan Indonesia percaya Minggu itu hari liburnya. Ya sudahlah kita ngikut ya kan. Pakistan hari Jumat. Kita mau lakukan sesuatu apa segalanya itu, if you can avoid Sunday lah. Kalau itu adalah urusan untuk diri sendiri. Ya kalau menikah setahun sekali ya sudah nggak apa-apa. Tapi avoid Sunday. Sekarang too early to say ya, terlalu awal. Tapi mungkin suatu hari kalau ada kepentingan apa gitu keluarga kami, saya pasti akan coba usahakan selalu avoid Sunday. Menghindari Minggu. Bukan karena saya pendeta atau khotbah. Tapi karena inilah waktunya jemaat konsentrasi full ke dalam gereja. Hati-hati dengan CGD, hari CG. Jangan jadikan ulang tahunan. Gak ada alasan yang cukup. Apapun yang bukan Yesus sekalipun dalam Yesus, tidak cukup Yesus untuk bisa meliburkan, membaurkan, atau menstreamingkan or whatever ke CG. Cannot. CG itu pengembalaan. Extension, atau apa namanya, extension itu adalah kepanjangan daripada mimbar di gereja. Makanya di dalam CG juga tidak boleh sembarangan siapa boleh pimpin pujian hanya karena bisa nyanyi, atau undang pembicara, undang artis, gak bisa. Semua itu dari sini, kalau sini gak bisa, itu gak boleh. Itu penggembalaan, kita menggembalakan jemaat bersama-sama. Saya tidak bisa menggembalakan sendiri. Kita sama-sama shepherding God's flock. Di gereja ini ada banyak ratusan gembala. Bukan cuma saya. Cuman saya mengawasi, paham maksudnya. Kami mengawasi. Nah boleh. CGD jangan dipakai untuk alasan whatever sekalipun semuanya dalam Kristus. Whatever itu apapun, tidak boleh. Karena apapun yang minus di bawah Yesus, kalau itu berkenaan dengan kita secara pribadi or family, it is not worth it. It's not worthy. Layak. Karena itu penggembalaan kita. Paham ini Bapak Ibu Saudara, pakai wewenang dan pengaruh. Always for the greater good. Kepentingan bersama. Bukan kepentingan pribadi. 1, 2, 3, tidak menyalahgunakan wewenang dan pengaruh. 1, jangan jadi pemimpin yang otoriter atau gila hormat. 2,
Selalu jadi berkat dulu sebelum menuntut sesuatu. 3, pakai pemenang dan pengaruh untuk kepentingan bersama. Haleluya, yang diberkati katakan amin. God bless you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.